Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang akad mudharabah. Perkenalan terlebih dahulu. Nama anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Iqbal Ar-Rasyid NIM 1708110301137, ada Siti Arofah NIM 1708110301160, ada Ervina Tri Indriani NIM 1708110301175, dan saya sendiri Dia Kurnia Palupi NIM 1708110301206. Yang pertama, pengertian mudharabah. Mudharabah sendiri dalam bahasa ad-darbi fil ardi, artinya berpergian untuk urusan dagang. Terminologinya sendiri adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha. Lalu, laba tersebut dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Karakteristik akad mudharabah. Yang pertama, investasi mudharabah merupakan resiko tinggi karena pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha. Informasi usaha dipegang oleh pengelola dana dan pemilik dana hanya mengetahui informasi secara terbatas. Yang kedua, ada pembagian resiko. Pemilik dana memiliki resiko dalam bentuk finansial dan non-finansial. Yang ketiga, ada pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan, akad mudharabah sendiri menggunakan nisbah yang disepakati dari awal dan menggunakan nilai realisasi keuntungan. Yang keempat, ada dasar pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil, yaitu laba bruto atau bagi laba berdasarkan laba neto. Selanjutnya ada jaminan modal. Di dalam akad mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal. Namun, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Dan jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja. Selanjutnya ada perjanjian. Akad kontrak perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Dan dianjurkan dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek, antara lain tujuan mudharabah, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, ketentuan pengembalian modal, dan hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Selanjutnya ada persengketaan. Apabila terjadi perselisihan di antara dua belah pihak, maka dapat diselesaikan secara musyawarah di antara mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Hikmah akad mudharabah sendiri adalah dapat memberi manfaat dan keringanan kepada manusia. Mengapa demikian? Karena ada sebagian orang yang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Dan ada pula orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Dengan demikian dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia. Skema mudharabah sendiri, pemilik dana dan pengelola dana melakukan akad mudharabah. Lalu selanjutnya terjadi proyek usaha yang menghasilkan keuntungan dan kerugian. Selanjutnya, apabila untung akan dibagi sesuai nisbah dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik dana. Lalu hal ini terkait porsi laba diatur oleh pengelola dana dan modal, dan porsi laba serta rugi ditanggung oleh pemilik dana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Siti Arofah NIM 1160 akan menjelaskan jenis mudharabah. Yang pertama, yaitu ada mudharabah mutlaqah
yang kedua mudharabah muqayyadah, yang ketiga mudharabah mustarakah. Mudharabah mutlaqah adalah misal pengelolaan dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis bagi keberhasilan tujuan mudharabah. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha tersebut yang bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola dana, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana. Selanjutnya, mudharabah muqayyadah. Pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, atau objek investasi atau sektor usaha. Misal, tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa jaminan, atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Selanjutnya, mudharabah mustarakah. Pengelola dana turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut dan akadnya disebut mudharabah mustarakah. Baik, saya akan menjelaskan pemaparan materi. Saya Rinata Indriani, NIM 1975, akan menjelaskan tentang dasar syariah dalam Al-Quran. Yang pertama ada dalam kursi surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Di sini manusia diperintah untuk melaksanakan ibadah sekaligus mencari rezeki dengan berusaha yang memperoleh keuntungan. Yang kedua ada dalam kursi surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Maksudnya di sini menjelaskan tentang kepercayaan yang diberikan oleh seseorang itu merupakan suatu amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya ya, ini dasar syariah yang ada dalam As-Sunnah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Salih bin Zu'aib bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, yakni jual beli secara tangguh, mukorodah, mudharabah, dan mencampadukan dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. Selanjutnya ini hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia atau pengelola dana harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW, beliau membenarkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rukun dan ketentuan syariah akad mudharabah. Ada 4 rukun, yakni pelaku, yang kedua objek mudharabah, yang ketiga ijab kabul, dan yang keempat nisbah keuntungan. Yang pertama, rukun pertama yakni pelaku. Dalam mudharabah sendiri harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana dan yang pihak kedua sebagai pengelola dana. Keduanya harus cakap hukum, balik, dan memiliki kemampuan untuk diwakilkan dan mewakilkan. Dan pelaku akad mudharabah tidak hanya antara muslim dengan muslim. Jadi di sini non muslim juga
tidak apa-apa melakukan transaksi. Yang kedua rukunnya yaitu objek mudharabah. Yang pertama modal. Nah, modal di sini diserahkan dapat berbentuk kas atau aset non kas yang harus jelas jumlah dan jenisnya. Yang kedua tunai dan tidak hutang. Yang ketiga modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabahnya. Yang selanjutnya itu pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain. Pengelola dana juga memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri. Objek mudharabah yang kedua yaitu kerja, yang didefinisikan sebagai kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, atau manajemen skill. Kerja sendiri juga merupakan hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Dalam bekerja juga tidak boleh melanggar ketentuan syariah. Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Dalam kerja juga, pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah. Rukun yang ketiga yakni ijab qabul. Ijab qabul sendiri merupakan ekspresi kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana yang dilakukan sama-sama rela. Pemilik dana setuju atas perannya dan kontribusi dana, sementara pengelola dana setuju atas perannya dalam kontribusi kerja. Akad dapat dituangkan secara lisan, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Selanjutnya, ijab qabul sendiri, akad tidak boleh dikaitkan dengan suatu kejadian di masa depan yang belum pasti. Rukun yang keempat yaitu nisbah keuntungan. Nisbah sendiri didefinisikan yakni besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah sendiri, nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak dijelaskan, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Selanjutnya itu kerugian mudharabah. Kerugian mudharabah sendiri ini ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada misconduct atau kelakuan jahat, buruk ataupun tidak senonoh, negligence atau kelalaian, dan violation. Violation sendiri adalah pelanggaran. Apabila terjadi kerugian, maka cara penyelesaiannya adalah yang pertama, diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan pelindung modal. Yang kedua, yakni bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal. Selanjutnya, yakni berakhirnya akad mudharabah ada 5 hal. Yang pertama, dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. Dan yang kedua, yakni salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal. Yang keempat, pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah, ia harus beritikat baik dan hati-hati. Dan terakhir itu modal sudah tidak ada. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Muhammad Iqbal Ar-Rasyid, NIM 1137. Kali ini Iqbal membahas prinsip pembagian hasil usaha. Teman-teman bisa cek di dalam buku, ada di halaman 134, karangan Wasilah, seperti itu. Jadi di dalam prinsip pembagian hasil usaha diatur di PSAK 105 paragraf 11. Ada 2 pembagian hasil usaha yang dapat dilakukan dengan prinsip ini. Nah, prinsip yang pertama adalah prinsip bagi hasil atau revenue sharing, dan prinsip yang kedua adalah bagi laba atau profit sharing. Apa yang membedakan? Kalau menggunakan prinsip bagi hasil, yang menjadi dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto. Kalau menggunakan prinsip bagi laba, dasar penggunaannya adalah
laba neto. Seperti yang kita ketahui bersama, laba neto ini didapat dengan laba bruto dikurangi beban yang dikeluarkan. Seperti itu. Next, kita ke contoh perhitungan bagi hasil ya. Diketahui ada penjualan 101 juta, diketahui juga HPP 650. Maka laba kotornya adalah 1 juta dikurangi 150 ada 650 ada 350. Kemudian diketahui juga biaya-biaya, maka untuk menghitung laba bersihnya 350 dikurangi 350 ada 100.000 rupiah. Nah, kalau misalkan kita menggunakan metode profit sharing dengan kesepakatan atau nisbah pemilik dan pengelola dana adalah 30 dibagi 70, maka perhitungannya adalah sebagai berikut. Pemilik akan mendapatkan uang sebesar 30% dikali 100.000, maka hasilnya adalah 30.000. Untuk pengelola dana akan mendapatkan 70% dikali 100.000, maka yang didapat adalah 750.000 saja. Ini untuk kedua belah pihak ini sudah bersih ya, tidak dipotong apapun. Kalau misalkan menggunakan revenue sharing, maka dengan dasar atau kesepakatan ini 10 dibanding 90, maka pemilik akan mendapatkan uang sebesar 10% dikali 350.000. Ini ya, dikali 50.000 ya, kotor ya, mendapatkan hasil 350. Kemudian untuk pengelolanya 390% dikali 350, kemudian mendapatkan hasil 315. Nah, untuk pengelola ini 315 ini harus dikurangkan biaya-biayanya agar diketahui laba yang didapat oleh pengelola itu seberapa banyak. Jadi kalau misalkan kita kurangkan akan mendapatkan 65.000 saja untuk bagian pengelola dana. Seperti itu. Atau cara yang lain, laba bersih ini 100.000 dikurangi dengan 35, maka hasilnya juga tetap sama, 65. Oke. Next. Nah, selanjutnya ada bagi hasil untuk akad mudharabah mustarokah. Nah, ada dua pendekatan yang diatur di PSAK PSAK 105 paragraf 34. Jadi pendekatan yang pertama itu menggunakan dasar nisbah, yang kedua menggunakan dasar modal. Nah, kita langsung ke contoh soal saja biar lebih mudah, nanti juga diketahui dengan perhitungannya. Diketahui nisbah untuk tuan A adalah dan tuan B 1/3. Modal yang disetorkan oleh tuan A 2 juta. Pada saat usaha berjalan, tuan B menyetorkan uang 1,5 juta. Nah, dari usaha yang dilakukan oleh tuan B mendapatkan laba sebesar 1 juta saja. Yuk kita ke perhitungan bagi hasil. Kalau misalkan kita menggunakan dasar nisbah, maka langkah yang pertama sebenarnya sama saja sih. Kalau misalkan menggunakan perhitungan nisbah dan juga perhitungan modal, langkah-langkahnya sama, tapi berbeda di perhitungannya. Kalau misalkan menggunakan nisbah, kesepakatan tadi 1/3, nah maka tuan A akan mendapatkan 1 bagian dari labanya 1 juta, yaitu 250.000. Kemudian tuan B mendapatkan 3 bagian dari 1 juta tadi, yaitu 750.000 saja. Nah, kemudian menghitung dana yang akan dibagi. Dana yang akan dibagi ini adalah keuntungan 1 juta tadi dikurangi 250, maka 1 juta dikurangi 250 ada 250. 250.000 inilah yang akan dibagi ke tuan A dan ke tuan B. Dibagi lagi maksudnya. Nah, untuk perhitungannya, karena menggunakan nisbah, maka di awal nisbah, kemudian di akhir menggunakan modal. Maka modal yang disetorkan dibagi total keseluruhan modal dikali dana yang dibagi. Maka tuan A akan mendapatkan uang 200.000 saja. Kemudian untuk tuan B, karena tadi menyetorkan uang 0,5 juta dengan total 12,5 juta, kemudian dikali ini, maka hasilnya 50.000. Nah, tuan A akan mendapatkan uang sebesar ini, 200.000 saja. Tetapi untuk tuan B mendapatkan uang ini 50.000 dan juga ini 750.000. Jadi total tuan B yang didapat adalah 800. Nah, kita ke perhitungan modal ya. Angka-angkanya sama seperti yang saya sampaikan, maka menghitung hasil pasnya. Yang berbeda adalah di awal saja.
Kalau misalkan tadi di atas di awal menggunakan kesepakatan, maka kalau modal di awal menggunakan persentase atau porsi modal yang disetorkan. Maka Tuan A ini bagi besar modal dikali 1 juta, maka Tuan A ini 100.000. Kemudian untuk Tuan B setengah juta dikali 1 juta hasilnya ini. Nah, maka dana yang akan dibagi dari transaksi menggunakan kas modal, maka 1 juta ini dikurangi dari uang pengelola dana. Kenapa demikian? Itu yang diatur di PSHK 105. Maka yang dihasilkan harus ini yang akan dibagi untuk 2 orang. Tuan A berapa, Tuan B juga berapa. Perhitungannya bagaimana? Seperti bawah ini. Nah, Tuan A akan mendapatkan 1 bagian dari 800.000 dan hasilnya itu 200.000. Tuan B akan mendapatkan 3 bagian dari 800.000. Dia mendapatkan 600.000. Nah, Tuan A mendapatkan ini sama ya teman-teman, untuk Tuan A sama-sama 200. Kemudian untuk Tuan B dia mendapatkan 600 ditambah ini. Tambah ini ya teman-teman. Jadi sama ya. Sama-sama mendapatkan uang 800. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke untuk penjurnalannya, akuntansi pemilik dana, dan juga nanti kita bahas akuntansi untuk pengelola dana. Nah, perlakuan akuntansinya ini diatur di PSHK 105 teman-teman semuanya. Kalian bisa cek di halaman 136. Dalam perlakuan akuntansi ini ada 6 jurnal yang harus ada 6 jurnal yang harus teman-teman hafalkan, teman-teman pahami, karena ini sifatnya teoritis PSHK, jadi lebih mudah cara belajarnya adalah menghafal, memahami bagaimana sih konsep untuk perlakuan akuntansi baik itu pemilik dana maupun pengelola dana. Nah, yang pertama itu adalah saat penyerahan kas. Pemilik dana menyerahkan kas kepada pengelola dana. Maka jurnalnya dia adalah investasi pada kas. Investasinya investasi apa? Investasi mudharabah tentunya. Karena ini kita membahas mudharabah. Itu. Cukup segitu saja untuk penyerahan dana. Kalau misalkan yang diserahkan itu adalah aset non kas. Tadi kan kas, maka akun yang di kredit adalah kas. Kalau ini bukan kas, maka aset yang dikredit aset non kas, maka itu akan dikredit. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau misalkan menggunakan aset non kas, yang dicatat adalah nilai yang itu ini yang kita harus perhitungkan, nilai wajarnya mana, apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari dicatat. Kalau misalkan lebih tinggi, maka akan ada keuntungan. Nah, keuntungan ini akan ditangguhkan sampai diamortisasikan sesuai jangka waktu. Itu. Jadi jurnalnya adalah investasi, aset non kas, kemudian ada tangguhan atau ada keuntungan tangguhan. Nah, kalau misalkan pada saat itu diamortisasi aset non kasnya tadi, maka baru akan dicatat jurnal untuk mengakui keuntungannya. Jurnalnya adalah keuntungan yang tadi di awal dikredit, kemudian didebit, ditutup, maka akan diakui keuntungan. Diingat-ingat ya teman-teman, ini akan dicatat ketika diamortisasi. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan nilai wajarnya lebih rendah, maka dia akan mengakui kerugian. Seperti itu. Kerugiannya ini akan mengurangi nilai investasi yang akan diberikan. Alright, kita lanjut ke transaksi yang ketiga, yaitu kalau misalkan terdapat penurunan nilai aset non kas. Seperti yang kita ketahui ada 3 periode. Yang pertama sebelum usaha dimulai, setelah usaha dimulai, atau saat atau setelah barang dipergunakan. Kita kembali ke sebelum usaha dimulai. Pastinya kalau misalkan penurunan nilai akan diakui sebagai kerugian. Dia akan mengurangi saldo investasi. Karena mengurangi, jadinya seperti
seperti ini, saldo investasinya dikredit, kemudian apa yang didapat yaitu kerugian investasi. Untuk penurunan nilainya, kalau misalkan setelah usaha dimulai tetap diakui sebagai kerugian, tetapi pada saat perhitungannya atau pengakuannya itu ketika saat pembagian hasil. Menurut dari pendapat saya pribadi, pembagian hasil ini juga akan disepakati di awal. Apakah itu di setiap bulan, setiap periode, atau di akhir tahun, yang jelas itu tergantung kesepakatannya. Nah, misalkan kesepakatannya pada akhir bulan, ini ya teman-teman yang harus digarisbawahi. Misalnya di akhir bulan, 31 April. Nah, ini ya dicatatnya di tanggal 31 April. Bagaimana bentuknya? Karena terdapat penurunan nilai dan juga tadi ada bagi hasil ya, maka ini kas dari bagi hasil. Karena ada kerugian maka dikurangi dengan akun debit kerugian investasi. Nah, ini pendapatannya. Seperti itu. Untuk penurunan nilai pada saat saat pembagian itu sama, diakui sebagai kerugian dan juga diperhitungkan pada saat pembagian hasil. Jurnalnya sama. Alright, paham teman-teman semuanya? Lanjut. Kalau misalkan yang keberapa tadi ya? Yang keempat. Ini pencatatan kerugian. Nah, kerugian itu dicatat sebelum akad dirubah dimulai. Maka jurnalnya adalah seperti ini. Nah, kerugian pada pengisian kerugian. Kemudian yang selanjutnya kelima ya tadi. Kelima pada saat pembagian hasil usaha. Nah, ada dua kemungkinan sih. Pada saat pembagian hasil usaha itu dibayar langsung atau tidak. Kalau misalkan belum dibayar, maka diakui sebagai piutang. Jurnalnya bagaimana? Piutang pendapatan pada pendapatan. Nah, kalau misalkan diakui langsung dibayar ya, maka kas pada pendapatan. Tapi karena tadi itu belum dibayarkan, maka kas pada piutang pendapatan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini pada saat akad mudharabah berakhir. Kenapa berakhir? Ini sudah dijelaskan. Nah, makanya ini ditutup kas, kemudian investasinya, keuntungan ditutup. Kalau misalkan dia rugi, sama. Kas ada pengisian kerugian dan juga ini. Nah, yang perlu teman-teman hafalkan adalah ini. Bagian kas, penyisian jika ada, dan juga investasi. Keuntungan dan juga kerugian ini kalau misalkan ada ya, dan juga ini sama penyisian dan juga keuntungan kerugian itu tergantung ada atau tidaknya. Seperti itu teman-teman. Kalau yang ini cukup dihafalkan saja. Untuk penyajiannya dilaporkan ya teman-teman. Di dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Untuk pengungkapannya, DJLK harus memuat isi kesepakatan, kemudian rincian jumlah investasi, berapa sih penyisian kerugian disertai dengan periode, dan harus sesuai dengan PSAK 101. Nah, kita ke pengelola dana. Untuk pengelola dana yang diterima dari pemilik dana itu diakui sebagai dana sirkah, maka jumlahnya seperti ini dan debitnya itu tergantung apakah itu aset non kas atau kas. Seperti itu. Simpel kan ya, tinggal mengembali aja ya analogi dari pemilik dana dan juga pengelola dana. Oke. Kemudian pada saat menerima pendapatan bagi hasil, nah, maka dia akan mengakui seperti ini, kas pada pendapatan yang belum dibagikan. Kemudian pada saat jurnalnya tadi itu dibagikan kepada pemilik dana, maka akunnya seperti ini, beban pada utang. Nah, kemudian pada saat itu dibayar,
maka membayar bagi hasilnya ini utang pada kas. Kalau misalkan ya pada saat itu juga dibagikan, jadi pengakuan sebagai beban langsung diakui sebagai kas. Jadi beban bagi hasil pada kas kalau misalkan tidak ada penundaan, itu penundaan pembayaran bagi hasil untuk pemilik dana. Kemudian untuk penutup ya, sudah penutup teman-teman sudah menguasai, ya tinggal dibalik saja. Pendapatan ditutup dengan bagi hasil. Kemudian ini ya untuk jurnal penutup jika dana dikelola sendiri dan ada keuntungan. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, tadi itu kan kalau misalkan jurnal penutupnya biasa itu kan ada pendapatan yang belum dibagikan ya, ini ada bagi hasil. Nah, kalau misalkan ada untung sama pendapatan, beban. Nah, keuntungannya ini berapa? Yang disitu juga ini keuntungannya berapa itu ditulis di sini. Nah, kemudian untuk jurnal yang dibagikan dihasilkan pada pemilik dana jurnal seperti ini. Seperti tadi ya, beban pada utang, kemudian pada saat dibayar maka utang pada kas. Nah, kalau misalkan di kasusnya ini dikelola sendiri dan rugi, nah ini sudah jelas penyisian kerugiannya sebesar jurnalnya ini. Ruginya berapa itu ditulis di ini, di penyisian kerugian. Seperti yang kita tahu tadi di awal, jurnal penutupnya ada pendapatan dan beban yang pokok ya. Karena tadi ada rugi maka ada ini, ada akun penyisian kerugian. Nah, kerugiannya ini kalau misalkan akibat kesalahan, kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban, maka beban pada utang lain-lain atau kas. Itu. Kemudian untuk akuntansi untuk pengelola dana yang terakhir ketika menutup atau mengakhiri. Kalau misalkan mengakhiri ya ini, tadi kan di awal pada saat mengakui atau menerima kas atau aset non kas yang lain diakui sebagai kas dan juga kas asal aset non kas pada dana sirkah temporer. Cukup dibalik saja, maka jurnalnya adalah dana sirkah temporer pada kas atau aset non kas. Kemudian jika ada penyisian kerugian maka harus diakui juga. Nah, penyisian kerugian ini akan mengurangi kas yang diterima. Jurnalnya tetap sama, dana sirkah pada aset non kas atau kas pada penyisian kerugian. Kemudian untuk penyajian dan juga pelaporan pengungkapannya. Nah, pada saat penyajian harus dicatat sebesar nilai tercatat untuk setiap jenis. Jadi dipisahkan ya teman-teman, setiap jenis itu adalah berupa di mana saja. Kemudian kalau misalkan ada hasil dana yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan, disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban. Dan di dalam pengungkapannya harus ada apa saja, ada isi kesepakatan, kemudian ada rincian dana berdasarkan jenisnya, kemudian juga ada penyaluran dana mudharabah muqayadah. Selanjutnya, berikut adalah contoh ilustrasi dari mudharabah. Semua jurnal dan jawaban sudah tertera di dalam PDF ini. Jadi teman-teman bisa membaca dengan mandiri ya. Terima kasih.